Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita terkandung dalam kitab Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkan keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Keadilan yang akan dinyatakan Tuhan dan keselamatan yang sedang dikerjakannya disambut oleh umatnya dengan tindakan nyata dalam konteks relasi sosial mereka, yakni menaati hukum dan menegakkan keadilan. Menaati hukum dan menegakkan keadilan merupakan perintah Tuhan bagi umatnya, bukan supaya mereka memperoleh keselamatan dari dosa, iblis, dan maut atau kebinasaan kekal. Menaati hukum dan menegakkan keadilan merupakan amanat Tuhan untuk kita lakukan, bukan supaya kita mengumpulkan pahala demi memperoleh hidup kekal. Pengalaman umat Israel keluar dari perbudakan Mesir mengajarkan kita bahwa hukum Taurat mereka terima setelah mereka dibawa keluar atau diselamatkan Tuhan dari perbudakan Mesir. Jadi mereka melakukan hukum Taurat bukan supaya mereka diselamatkan Tuhan dari perbudakan Mesir, sebab hanya Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada mereka sebagai petunjuk bagaimana mereka sepatutnya hidup sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, yakni bagaimana mereka menunjukkan kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dan kasih kepada sesama manusia. Menegakkan keadilan berlangsung dalam konteks relasi sosial di antara sesama manusia. Menegakkan keadilan sejalan dengan mentaati hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat, umat Tuhan tidak tahu bagaimana menegakkan keadilan. Tanpa menegakkan keadilan, maka umat Tuhan gagal menaati hukum Taurat. Di dalam Alkitab, keadilan tidak sekadar tindakan yang benar berdasarkan hukum, tetapi juga berarti tindakan yang dilakukan dalam relasi kasih dan kepedulian kepada sesama manusia. Tuhan memilih umat Israel sebagai contoh yang hidup mengenai pelaku keadilan yang dimaksudkannya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 menekankan bahwa Tuhan memanggil Abram dan berjanji memberkati dia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Ulangan 10 ayat 17 sampai 19 menekankan bahwa Tuhan menghendaki umat Israel yang telah diselamatkannya itu menunjukkan kasih kepada kaum yang lemah, seperti anak yatim, janda, dan orang asing. Yesaya 1 ayat 16 sampai 17 menekankan bahwa Tuhan menghendaki umatnya berhenti berbuat jahat dan harus mengusahakan keadilan untuk memberi kehidupan yang baik bagi kaum yang lemah. Jadi, umat yang beriman kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka tentu saja rela dan bersungguh-sungguh menaati hukum Taurat dan menegakkan keadilan.
kepada umat Yehuda yang telah dibawa kembali oleh Tuhan ke Yerusalem dari pembuangan Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi, Tuhan memerintahkan supaya mereka menaati hukum Taurat dan menegakkan keadilan. Mereka tentu masih ingat akan hukuman yang mereka terima dari Tuhan berupa pembuangan mereka ke Babilonia, karena mereka tidak hidup sebagaimana patutnya untuk tampil sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, bahwa mereka tidak menaati hukum Tauratnya dan tidak menegakkan keadilan kepada kaum yang lemah. Anugerah atau kasih setia, kasih karunia dari Tuhan berupa pengampunan dosa dan hidup kekal dalam surga telah dinyatakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati pada kayu salib Golgota, di mana Yesus Kristus mengambil posisi seluruh umat manusia berdosa, termasuk Anda dan saya, menanggung keadilan Tuhan, yaitu maut sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa manusia. Sehingga setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, adalah para penerima anugerah Tuhan. Jadi keadilan yang telah dihadirkan Tuhan di dunia ini melalui Yesus Kristus, bahwa hukuman atas dosa manusia telah ditanggung oleh Yesus Kristus, telah menjadi keselamatan bagi setiap orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukankah kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang sangat mahal itu? Ya, rasa syukur kita atas anugerah keselamatan dari Tuhan itu terwujud pada perbuatan kita menaati hukum Taurat dan menegakkan keadilan terhadap semua orang, terutama terhadap kaum yang lemah, lintas agama, suku, ras, dan antar golongan. Bersyukur setiap hari atas anugerah keselamatan dari Tuhan berarti perbuatan kita terhadap anggota keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar kita merupakan wujud dari komitmen kita menaati hukum Taurat dan menegakkan keadilan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari yang baru ini. Daripadamulah kami menerima kebutuhan dan keperluan kami. Berkatilah kami Bapa, dan pakai kami menjadi saluran kasih dan berkat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah berhasil semua pekerjaan kami, sehingga selalu ada rezeki yang bisa kami bawa dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, untuk kami pakai menyelenggarakan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dan membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan di dalam gereja-Mu. Ya Bapa, lawat dan berkati masyarakat sekitar kami, bangsa dan negara kami ini, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kemakmuran, dan juga kondisi yang rukun, damai, harmonis kiranya terjadi di tengah bangsa dan negara kami ini. Pulihkan ya Bapa kehidupan di tengah negara kami ini di saat pandemi COVID-19 ini. Tuhanlah kemenangan bagi kami, kekuatan dan sumber penghiburan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin.